Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua yang nonton di official SMA Madrasah Walad dan di YouTube SMA Madrasah Walad ya. Oke, kita akan bahas kali ini yaitu tentang beberapa perlombaan acara harlah di SMA Madrasah Walad yang ke-20. Iya betul sekali. Ada apa aja di penjelasan pertama ini ada fashion show dan ayo Pak. Aduh, saya lupa belum briefing tadi Pak. Sama paduan suara ya. Di selesai itu ada Pak Yayan selaku penanggung jawab fashion show daur ulang sampah adat Nusantara ya. Terus di sebelah kirinya juga ada Pak Kiki sebagai penanggung jawab paduan suara di tingkat SD, SMP, MTS, SMA, sama juga ya di fashion show juga sama. Nah gimana Bi? Tentang dua perlombaan ini? Ya ini buat berkesenian ya Pak. Dua-duanya kesenian banget. Kesenian banget. Seni banget ya, Nusantara banget ya. Ya betul. Langsung aja kalau pertanyaannya, gue nanti dulu. Siap. Kita jelaskan dulu lombanya. Lombanya ini kita bekerja sama dengan HPAI Kabupaten Cirebon ya guys ya. Betul. HPAI tahu nggak Bi? Kurang tahu. Apa tuh? Tahu. HPAI itu adalah himpunan pecinta alam adiwiyata Indonesia. Betul Pak ya? Keren. Agak Kurang tepat Pak Haji. HPAI itu adalah himpunan pegiat adiwiyata Indonesia. Sorry. Aduh Haji. Nah itu kita bekerja sama dengan HPAI Kabupaten Cirebon ya. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan yang pertama, kita mungkin ke introduksi dulu aja ya ke penanggung jawabnya. Perkenalkan dulu dari Pak Yayan dulu barangkali. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat, yang saya hormati siswa-siswi SMA 1 Walad, dan tentunya para penonton mungkin ya, para penonton di medsos ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yan Supian SKM. Di sini saya sebagai penanggung jawab lomba fashion show dalam kegiatan harlah yang ke-20 di SMA 1 Walad, di mana harlah ini akan diadakan dari tanggal 19 ya. Betul. Tanggal 19 sampai dengan 24 Februari 2023. Untuk lomba fashion show ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari dimulai dari tanggal 8. Ya. Ini langsung menjelaskan lombanya? Perkenalkan dulu ya. Baik, mungkin itu dari saya, nanti maka dilanjut ke berikutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Kiki Andrian SPD sebagai penanggung jawab lomba paduan suara tingkat SD, SMP, dan SMA. Betul ya. Nah kita setelah introduksi dan perkenalan kita lanjut ke pertanyaan yang pertama yaitu penjelasan lomba nih Pak. Mungkin teman-teman yang di rumah masih bingung nih tentang penjelasan lomba, apa itu fashion show, paduan suara bagaimana, dan lain sebagainya lah yang bakal dijelaskan oleh Pak Yayan sama Pak Kiki. Mungkin kemarin di technical meeting ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum dijelaskan, terjawab, boleh dijelaskan di sini. Baik, silakan. Dari mulai mana dulu ini? Dari Pak Yayan. Pak Yayan dulu aja. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Untuk lomba fashion show ini merupakan lomba atau kompetensi yang menampilkan hasil karya, yaitu berupa busana. Ya,
busana yang ditampilkan dengan jalan atau catwalk ya kepada penonton atau juri. Ya, nanti juri menilai busana itu. Seperti itu. Nah ini kan temanya mengambil tema dari daur ulang sampah adat Nusantara ya. Betul. Itu daur ulangnya seperti apa ya Pak? Iya. Untuk tema yaitu mengangkat busana adat Nusantara dengan adanya daur ulang sampah. Kenapa ada daur ulang sampah ya? Kenapa harus ribet-ribet gitu ya? Kenapa Pak? Karena lomba fashion show ini tadi sudah di awal sudah disampaikan oleh Pak Haji bahwa disponsori oleh HPAI. HPAI itu adalah Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Cirebon, di mana HPAI ini adalah berkonsentrasi terhadap lingkungan, ya, terhadap masalah-masalah sampah dan lain sebagainya. Oleh karena itu salah satu untuk pengolahan sampah adalah dengan daur ulang sampah. Makanya di lomba fashion show itu ada unsur daur ulang sampahnya. Dan untuk daur ulang sampah berdasarkan kesepakatan kemarin dari pelaksanaan TM itu, technical meeting, daur ulang sampahnya itu tidak harus sampai 100% semuanya busananya dari daur ulang sampah, tidak harus gitu. Tidak harus ya. Mungkin bisa berupa aksesoris, tas, mahkota gitu ya, atau perhiasan-perhiasan dari daur ulang sampah gitu lah. Gitu. Mungkin ada ininya enggak apa gambaran gitu barangkali persentase berapa daur ulangnya dan berapa busananya gitu. Ada enggak ke situnya? Betul. Untuk persentase dari daur ulang sampah ini dinilai dari kreativitas recycle. Ya, di penilaian itu ada tiga poin yang dinilai. Yang pertama itu busananya bagus, menarik atau tidak gitu ya. Yang kedua adalah kelincahan ketika berjalan atau catwalk dan ya kelincahan. Lalu yang ketiga adalah kreativitas dalam daur ulang sampahnya. Jadi semakin banyak menggunakan daur ulang sampah maka nilai kreativitasnya akan tinggi gitu. Seperti itu. Berarti ini Pak, buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya, fashion show-nya itu solo atau duo atau gimana Pak? Nah, itu dia. Berpasangan ya. Iya, betul. Atau solo atau Duo. rame-rame atau satu. Aduh, emang satu sekolah ya bisnis barangkali Pak. Betul. Itu gimana ya Pak? Gimana Ya, Pak? berdasarkan juknis untuk fashion show itu adalah lomba couple atau berpasangan laki-laki dan perempuan, berarti murid putra dan murid putri ya, seperti itu. Berpasangan ya, berpasangan. Berarti nggak boleh putra-putra Pak? Bukan. Oh nggak boleh, itu nggak boleh Pak? Nggak boleh. Putra-putra nggak boleh. berpasangan. Oh iya siap. Itu abnormal. Itu nggak boleh Pak. Oke, kita lanjut ke paduan suara nih. Tentang penjelasan lombanya. Gimana nih sedikit dari penjelasan lombanya? Paduan suara itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih untuk Pak Haji ya sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Bapak Ibu yang sebagai pembimbing atau pelatih lomba paduan suara, karena lomba paduan suara ini dilaksanakan secara online. Hasil kemarin TM itu ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu, yang diantaranya termasuk mungkin lagu yang dibawakan, kriteria penilaian, dan mungkin beberapa yang menanyakan instrumen lagu yang nanti dilombakan gitu. Untuk lagu yang dibawakan ada 2 lagu, satu lagu dari HPAI, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ian, betul. HPAI itu bekerjasama dengan SMA Walet dan mensupport diantaranya lomba paduan suara. Di lain yang tadi fashion show, paduan suara juga bekerjasama dengan HPAI, di mana HPAI itu tadi yang sudah dijelaskan apa itu HPAI, Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia. Dan sekalian info ya untuk teman-teman di rumah. Kenapa sih kita bekerja sama dengan HPAI? Karena sekolah kita sendiri itu adalah pegiat adiwiyata ya. Betul. Pegiat adiwiyata Indonesia. Dilanjut Pak Kiki. Siap. Untuk kriteria penilaiannya dalam lomba paduan suara ini ada 3 ya. Di antaranya yang pertama itu ada teknik suara. Maksud teknik suara itu bagi yang belum paham saya detailkan biar Bapak Ibu atau pembina atau pelatih lomba peserta didiknya yang mengirimkan biar tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya jelaskan di sini. Untuk teknik suara itu Pak Haji di antaranya meliputi adat intonasi. Intonasi itu adalah ketepatan antara suara dan lirik lagu, apakah sama dengan contoh atau lagu original atau memang mengaransemennya
gitu. Jadi perlunya intonasi, dinamika dan keseimbangan suara. Betul. Dalam teknik suara meliputi itu yang tadi saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu pembina atau pelatih yang mengirimkan lomba peserta didiknya dari tingkat SD, SMP atau SMA, tolong diperhatikan teknik suara ini karena penilaian juri itu 70% meliputi ya tadi kriteria penilaian diantaranya yang pertama itu teknik suara. Teknik suara. Betul. Intonasi itu harus benar-benar jelas ya. Betul. Barangkali nanti menyebutkan balonku ada 5 itu kedengarannya palonku ada 5. Nah, itu itu seperti itu ya. betul sekali. Iya. Gimana, Pi? Berarti paduan suara ini tuh harus pakai dirijen nggak sih Pak? Baik, untuk dirihen atau konduktor dalam paduan suara itu sifatnya tidak diwajibkan sebetulnya. Yang penting jumlah pesertanya jangan lebih dari 20, maksimalnya kan 20. Di jumlah jumlah yang saya sudah buat itu adalah 8 sampai 20. Dikembalikan lagi ke Bapak Ibu peserta lomba atau yang latih, boleh dihadirkan dirihen, boleh juga tidak, fokus kepada yang menyanyikan saja. Boleh, silahkan. Catat teman-teman di rumah. Catat ya. Oke. Selanjutnya Selanjutnya kita pertanyaan kedua ya. Yaitu tentang ketentuan umumnya. Barangkali di beberapa lomba barangkali ada perbedaan di fashion show dan paduan suara itu ketentuan umumnya seperti apa nih? Apakah harus ada surat keterangan atau harus ada pas foto, harus ada KTP mungkin identitas dan lain-lainnya. Mangga dari Pak Yayan dulu. Baik, terima kasih. Untuk ketentuan umum dari lomba fashion show ini, yang pertama adalah dari peserta didik yang aktif, yaitu siswa-siswi yang aktif dari tingkat SD atau MI, lalu SMP atau MTS, baik negeri maupun swasta, dan tingkat SMA, MA maupun SMK, baik negeri maupun swasta. Yang pertama itu peserta didik yang aktif. Lalu yang kedua adalah peserta itu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh panitia, yaitu fotokopi kartu pelajar atau OSIS. Lalu kalau tidak ada kartu OSIS berarti surat keterangan aktif dari sekolah, lalu fotokopi akte lahir, dan yang terakhir pas foto 3x4 berwarna. Nah, kemudian yang selanjutnya ini fashion show ini tadi di awal sudah disebutkan bahwa berpasangan, harus putra dan putri gitu. Kemarin di technical meeting ada yang bertanya bagaimana kalau solo dan yang lainnya pun, peserta yang lain pun merasa keberatan karena di Juknis sudah ditentukan berpasangan. Harus putra dan putri. Keputusannya gimana Pak itu di technical? Dari technical meeting itu keputusannya adalah putra dan putri harus berpasangan. Tetap sesuai dengan Juknis. Ya, seperti itu. Jadi tetap berpasangan ya, teman-teman. Oke, lanjut Pak, barangkali ada. Lalu yang terakhir mungkin untuk kostum, untuk busana. Kalau di awal Juknis itu adalah busananya adat Nusantara. Saya sampaikan di sini berdasarkan technical meeting kemarin, ada beberapa peserta untuk tingkat SD. Jadi mereka sudah mendesain mungkin dari daur ulang sampahnya itu, niatnya adalah membuat busana adat tertentu, misalkan dari daerah tertentu gitu. Namun ketika sudah jadi itu jadinya bukan busana adat, misalkan menjadi gaun, menjadi apa. Jadi oleh karena itu kami putuskan untuk busananya dibebaskan. Yang terpenting ada daur ulang sampahnya. Karena di sini kita mengangkat tema pengolahan sampah lah gitu. Karena sampah masalah bagi kita semua gitu. Ya, betul. Sampah itu adalah masalah. Ya, betul. Ini sampahnya organik apa non organik Pak? Organik dan non-organik diperbolehkan. Diperbolehkan. Ini itu adalah temanya mendaur ulang sampah. Busana. Betul. Temanya adat Nusantara tetap. Untuk adat Nusantaranya kalau misalkan memang ada yang memakai adat Nusantara diperbolehkan. Kalau busananya tidak masuk dengan tema adat Nusantara juga tidak diperbolehkan juga. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kemarin dengan juri juga sudah konfirmasi dengan juri gitu. Oke, barangkali dari Pak Kiki ketentuan umumnya seperti apa nih? Untuk 20 orang ya? Ya. 20. Ya, sempat ada yang belum disampaikan saya di Pak Haji. Silakan. Ya, saya fokuskan untuk kriteria penilaian. Tadi baru satu ya teknik vokal atau teknik suara. Kemudian juga ada apa ya sih? Sebentar, saya sedikit lupa. Pembawaan. Jadi pembawaan dalam lagu yang dibawakan oleh masing-masing peserta
kira-kira ekspresinya seperti apa. Lalu ada juga yang terakhir itu ada penampilan. Penampilan meliputi keseluruhan dari awal sampai akhir. Adakah misalkan lagu teks sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh panitia atau merubah teks itu. Jadi itu juga mungkin mempengaruhi penilaian dari dewan juri. Dalam paduan suara juga tidak serta-merta semuanya untuk penilaian dijadikan nilai akhir dari dewan juri. Nilai view atau follow dari masing-masing peserta juga karena ini sifatnya setiap karya dikirim melalui online karena paduan suara beda dengan lomba yang lainnya Pak Haji. Betul. Ya. Kalau paduan online ya. Betul. Paduan suara ini dalam jumlah juri itu dilaksanakan secara daring atau online gitu. Nah, sebelum kita beranjak ke pembahasan pertanyaan yang lainnya, kita didukung oleh salah satu minuman yang Legend sangat enak dan menghilangkan dahaga. Betul sekali. Betul. Siang-siang ini kalau Siang panas kayak ini harus minum teh botol sos. Apapun makanannya, Teh botol sos. betul sekali. Apapun campurannya, tehnya tetap teh botol sosro. Lanjut ke pertanyaan pertanyaan ketiga. Haji. Cara perlombaan atau pelaksanaannya itu kapan sih dari masing-masing lomba itu? Baik. Untuk pelaksanaan lomba itu untuk Fashion Show itu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dimulai dari jam 8 dan diharapkan semua peserta lomba Fashion Show itu 30 menit sudah hadir di tempat karena ada registrasi ulang dan kemudian kemarin ketika technical meeting pun kami sudah memberikan denah untuk jalan peserta Fashion Show itu catwalknya bagaimana gitu. Dan dia harus catwalknya ke depan juri dan ke penonton seperti apa kemarin sudah diberikan ke peserta-peserta. Dan mungkin untuk Fashion Show ini kemarin berdasarkan hasil technical meeting untuk pendaftaran masih dibuka Pak Haji. Masih dibuka. Sampai tanggal 21 Februari 2023. Teman-teman yang belum mendaftar nih, yang belum mendaftar sekolahnya itu masih bisa dibuka sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 sampai jam sampai pukul 12. Sampai pukul 12 masih kita tunggu. Ayo segera mendaftarkan ya Pak. Agar segera mendaftarkan ke Bisa langsung ke kampus SMA Negeri 1 Walet di Jalan Desa. Karena 3 Walet Kota. Oke. Betul ya. Lanjut Pak Yayan, masih ada lagi penjelasan? Sudah cukup? Sudah cukup ke Pak Kiki. Mangga Pak Kiki. Ya, terima kasih. Untuk cara teknis pelaksanaan lomba paduan suara ini karena tadi sudah disampaikan kan online ya Pak Haji ya. Untuk setiap peserta yang mengirimkan itu nanti sudah tertera dalam bentuk link. Karena saya sudah membuat grup semua peserta baik itu kategori SD, SMP dan SMA sudah dijadikan dalam satu grup WhatsApp. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum masuk grup tolong hubungi karena pamflet sudah disebarluaskan. Silakan hubungi salah satu koordinator atau penanggung jawab lomba paduan suara. Bisa melalui saya di nomor 089 898 49654 itu. Catat teman-teman di rumah. Catat dan dengarkan ya teman-teman. Nah, saya mau sedikit ke Pak Kiki nih. Online itu yang dimaksud itu melalui daring dalam jaringan maksudnya konferensi atau Zoom meeting atau gimana tuh? Atau berupa video aja? Ya, sebelumnya dibuat technical meeting itu ada. Kami dari penanggung jawab dari pihak SMA Walet sudah bekerja sama dengan HPAI, sekaligus jurinya pun dari HPAI. Di mana dulu itu menjelaskan dan kita sepakat juga untuk tadi bertanya seperti apa? Teknisnya apakah melalui streaming, jumlahnya seperti apa? Untuk hasil karya silakan nanti boleh dikumpulkan paling lambat tanggal 21. Penilaiannya itu tanggal 23. Melalui link Google Drive sesuai dengan folder SD asal sekolahnya masing-masing. Berarti teman-teman di rumah itu mengupload videonya. Betul. Sudah jadi. Betul. Diupload ke link Google Drive yang sudah disediakan oleh panitia. Betul. Berarti penilaiannya itu dilaksanakan pada tanggal 23. Batas akhir pengumpulan video itu yaitu tanggal 21 jam 12.
Ada bocoran nggak Pak? Apa bedanya upload tanggal 23 atau tanggal 24 ini pengurangan atau mungkin Apakah jadi anulir atau bagaimana tuh? Oke, memenuhi nilai? ya. Apabila peserta itu lebih dari tanggal yang sudah ditentukan oleh penanggung jawab lomba, otomatis dewan juri dan kita sudah sepakat dianggap sudah mengundurkan diri lebih tanggal 23 karena maksimal untuk pengiriman itu sudah jauh-jauh hari tertanggal setelah TM, bahkan sebelum TM juga ada beberapa sekolah yang sudah konfirmasi ini dikirimnya melalui apa, saya pertegas ulang, melalui grup WhatsApp dalam bentuk link Google Drive. Nanti di link itu sudah tertera folder asal sekolahnya masing-masing. Waduh, jadi enak banget tuh teman-teman di rumah, bapak ibu gurunya mungkin ya, tinggal mengupload ke folder yang sudah disediakan. Itu sudah berikut nama sekolahnya ya. Betul. Iya. Ngomong-ngomong dengan nama sekolah yang sudah terdaftar, kira-kira setiap perlombaan ada bocoran nggak? Berapa peserta sih yang sudah masuk? Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, untuk karena paduan suara ini diikut sertakan dari 3 kategori SD, SMP, dan SMA. Sementara ini karena ditutupnya itu tanggal 21, termasuk pengumpulan hasil karya tanggal 21. Silakan Bapak Ibu yang masih ada kesempatan ikut serta lomba paduan suara, silakan masih dibuka. Sementara untuk SD baru 4, SMP baru 4, dan SMA baru 5. Jadi totalnya ada 13 sekolah dari 3 kategori tersebut. Waduh, itu kesempatan Betul. bisa menang emas sekali gitu. Masih Ya, ada. Karena peluang untuk dapat bisa. Masih ada ya? Betul, bisa jadi peluang juara karena yang juara itu setiap kategori bisa diambil dari juara 1, 2, 3. Apa sih hadiahnya? Bisa dapat trofi, Pak Haji, dari HPAI loh, karena kita kerjasama dengan HPAI ya. Kita kerjasama dengan HPAI dan juga sertifikat beserta uang pembinaan. Waduh, itu Nah, makanya segera Pak Haji ya, bagi sekolah yang belum mendaftarkan segera untuk ikut lomba paduan suara karena peluang untuk mendapatkan juara itu sangat memungkinkan karena jumlah yang ikut hanya 4 masing-masing kategorinya. dan sertifikatnya itu kita legalitas dengan KCD ya, Kantor Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat sewilayah 10. Nah, untuk pembayaran sendiri gimana nih? Ada berapa bocoran sedikit nggak Pak? Baik. Untuk lomba fashion show sampai hari ini untuk tingkat SD itu udah 12 sekolah yang sudah mendaftar dan sudah registrasi. Lalu untuk tingkat SMP sudah 3 sekolah. Dan untuk tingkat SMA sudah 6 sekolah. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu yang memang mengampu di SMP, di SMA, ini masih memenuhi kuotanya belum terpenuhi ya. Betul. Segera daftarkan karena masih ada waktu sampai dengan hari Rabu. Hari Rabu ya. Tadi yang kategori yang 3 peserta itu di SMP ya, Pak? SMP masih ada peluang untuk menjadi juara gitu. Peluang itu masih ada. Dan untuk hadiah sama seperti paduan suara, hadiah itu nanti akan mendapatkan trofinya karena kita kerjasama dengan HPAI, mungkin ada logo HPAI dan sebagainya gitu ya, piagam dan uang pembinaan. Jadi juaranya kemarin di TM ada yang menanyakan, juaranya semua global atau tiap tingkat? Ya, saya jelaskan bahwa juaranya setiap tingkat. Setiap tingkat. Ya. Jadi tingkat SD juara 1, 2, 3, tingkat SMP 1, 2, 3, dan tingkat SMA pun 1, 2, 3. Gitu. Nah, jadi kita menyelenggarakan dalam 3 kategori ya, Pak ya, Pak Diki. Jadi juaranya pun, penghargaannya pun itu berbeda-beda. Setiap kategori itu ada. Dari SD itu ada juara 1, 2, 3, SMP juga. Berikut juga dengan SMA ya. Betul ya? Betul sekali. Nih lanjut aja ke pertanyaan keempat ya Pak. Apa sih kriteria penilaiannya Pak? Atau lebih ditegaskan lagi mungkin berapa persen ini, berapa persen ini gitu Pak? Seperti apa gitu. Iya Pak. Baik. Untuk fashion show itu ada 3 kriteria yang dinilai. Yang pertama itu dari busana. Busananya tentu kalau memenuhi tema dari adat Nusantara mungkin nilainya lebih bagus, lebih tinggi lagi. Kalau misalkan tidak sesuai tema juga tidak apa-apa gitu. Yang kedua adalah kelincahan atau catwalk ketika berjalan menampilkan busana yang ditampilkan gitu. Itu
Lalu yang ketiga adalah kreativitas daur ulang sampahnya Pak Haji. Jadi kalau semakin kreativitas dalam menggunakan daur ulang sampah maka nilainya akan semakin tinggi. Dari ketiga poin ini rentang nilainya dari busana 0 sampai mohon maaf mati. Dari busana rentang nilainya 0 sampai 100, lalu dari kelincahan sama 0 sampai 100 dan dari kreativitas 0 sampai 100 nanti dirata-ratakan. Seperti itu. Oke. Dari Pak Kiki sendiri bagaimana? Tim baterai tim. Dari paduan suara tadi sudah saya jelaskan ya Pak Haji ya untuk kriteria penilaian. Ini lebih ke presentasinya. Oke, untuk presentasi dari Dewan Juri tadi juga saya akan menjelaskan nih ya. View Bapak Ibu atau viewers atau like atau subscribe karena nanti hasil karya Bapak Ibu akan di-upload kepada YouTube. Nah, YouTube ya. Nanti hasil karya itu akan di-upload kepada YouTube ya. Nah, itu juga mempengaruhi kriteria penilaian atau juga jadi penilaian Dewan Juri tidak serta-merta menjadi kesimpulan akhir. Juga mempertimbangkan dari viewers atau like, subscribe dari masing-masing peserta. Makanya jika Bapak Ibu memiliki akun atau Instagram, silakan mengajak peserta didiknya untuk supaya dapat nih sekolahnya dengan cara view sebanyak-banyaknya dan like juga sebanyak-banyaknya. Betul. Oke, mungkin ada beberapa Apa yang tidak boleh dilakukan pas lombanya gitu Pak atau pelanggarannya? Ya, Bapak Ibu untuk peserta lomba silakan buat lagu sebaik mungkin, bisa di aransemen, bisa dirubah aransemennya, instrumen sudah saya berikan di grup ya, sudah saya dijelaskan juga pada saat technical meeting, bisa di-upload bahkan bisa diunduh. Untuk teksnya juga ada. Jadi menurut saya dua lagu itu sudah memungkinkan dan Bapak Ibu minimal sudah jelas untuk instrumen sudah saya adakan, untuk teks atau lirik sudah ada di jumlah juknis. Tinggal perlu Bapak Ibu ketahui dalam lomba paduan suara itu hasil kesepakatan kita, mungkin saya pribadi sebagai penanggung jawab, nanti ada kategori SD, khususnya untuk kategori SD, bagi pemenang juara 1 akan saya hadirkan untuk hadir pada acara puncak Pak Haji ya. puncak perayaan. Iya, puncak hari SMA awal. Yang pasti meriah ya Pak. Pasti meriah. Ya, biasanya dari kategori SD dan SMP gitu ya. Lalu ada yang belum saya sampaikan Pak Haji untuk peserta lomba nih. Bapak Ibu yang mengirimkan peserta lomba baik satu kelompok atau dua kelompok, silakan nanti ada link Google Drive atau link Google Form, cantumkan nama peserta Bapak Ibu, nama lengkap saja karena akan dibuatkan sertifikat bagi yang mengikut sertakan atau berpartisipasi ikut lomba paduan suara. Jadi selain gak dapat juara ini jangan berkecil hati Pak Haji ya, karena semuanya peserta lomba bakal menang sertifikat penghargaan. Wah, keren. Itu sangat berguna sekali ketika nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya. Betul, itu juga jadi nilai plus ya Pak Haji ya biasanya. Betul. Iya. Jadi begitu Pak Haji ya untuk lomba paduan suara. Pesertanya akan mendapatkan sertifikat. Jadi Bapak Ibu silakan klik link Google Form, sertakan nama lengkap peserta Bapak Ibu yang ikut lomba paduan suara. Mungkin upayanya nih barangkali ada beberapa yang tidak boleh dilakukan pas atau pelanggaran-pelanggarannya. Baik, terima kasih. Untuk pelanggaran di fashion show, yang pertama mungkin keterlambatan peserta. Keterlambatan peserta. Jadi di juknis itu minimal 30 menit peserta harus sudah hadir. Ya, nanti akan dicek lagi pada saat registrasi ulang. Dan kemudian ketika pas mau mulai lomba, ketika dipanggil sampai 5 kali nomor pesertanya lalu tidak hadir maka otomatis didiskualifikasi. Jadi 5 kali panggilan. 5 kali panggilan. 5 kali panggilan ketika akan memulai perlombaan itu. Hindari ya berarti. Tidak hadir atau tidak menemui panitia itu akan didiskualifikasi. Hanya itu saja. Lanjut. Udah? Hanya itu saja. Hanya itu saja. Mungkin terakhir nih, Penutupan. peserta yang di rumah yang sudah mendaftar, barangkali ada sedikit motivasi dari penanggung jawab lomba
bagaimana sih dengan melaksanakan lomba, menghadapi lomba dengan baik dan benar itu. Motivasinya seperti apa? Kata-kata Motivasi sedikit untuk peserta lomba. Sedikit. Dari paduan suara yang jelas karena paduan suara ini identik dengan suara. Kita kan memberikan suara yang terbaik ya dengan secara berkelompok. Kalau satu orang itu bukan namanya paduan suara tapi solo vokal. Yang jelas Bapak Ibu yang perlu diketahui yang perlu diterapkan kepada peserta didiknya baik itu kalangan SD, SMP dan SMA. Poin pertama dan modal pertama itu minimal percaya diri dulu. Percaya diri. Kalau orang percaya diri, pede biasanya lepas pada saat bernyanyi itu. Tidak ada tekanan, tidak ada kecanggungan dalam bernyanyinya. Jadi have kita membawakan lagu apa saja, lagu nasional, lagu daerah, lagu yang diwajibkan dari peserta ataupun ketentuan yang sudah ditentukan dari panitia. Biasanya kalau sudah punya modal percaya diri, lagu apa saja bisa mungkin kejar, bisa dibawakan dengan enak gitu. Betul. Mungkin satu lagi kompaknya itu ya, itu harus kompak. Nah, kekompakan betul. Biasanya dalam paduan suara ada suara satu, suara dua itu juga mempengaruhi keenakan lagu, penampilan juga. Yang makanya silakan Bapak Ibu masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk melatih kembali. Silakan diajak peserta didiknya untuk olah vokal, olah sukma. Apa itu olah sukma? Olah sukma itu adalah jiwanya itu minimal harus paham dulu bahwa kita sedang dilombakan, kita sedang diadu dengan sekolah-sekolah yang lain. Sifatnya siapa yang terbaik itulah yang pemenangnya. Gitu. Dari Pak Yayan sendiri dari Passion Show, mungkin tips and triknya, motivasinya. Yang sama seperti dari Pak Kiki yang sampaikan, ya, intinya dari peserta atau peserta didik yang mengikuti lomba Passion Show ini, intinya adalah percaya diri. Ya, mentalnya harus kuat ketika membawakan busana yang ditampilkan. Ya, karena harus tampil di depan juri dan tampil dengan penonton ya. Itu berarti percaya dirinya harus kuat dulu. Ya. Jadi saran saya untuk yang sudah mendaftar, saya ucapkan terima kasih dan masih ada waktu untuk berlatih mungkin. Masih ada waktu kurang lebih 1 minggu lagi ya Pak Haji. Jadi mudah-mudahan ketika nanti pas lombanya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih untuk Pak Yayan dan Pak Kiki. Sama-sama Pak Haji. Menyiapkan waktunya buat talk show obrolannya. Gimana tentang obrolan tadi? Oh iya, berarti dari lomba masing-masing ini masih terbuka ya? Masih terbuka nih untuk. Jangan lupa untuk mendaftarkan sekolah-sekolah teman-teman yang ada di rumah. Mungkin itu aja sih ya. Nah, satu tips lagi untuk kita rekap lagi nih untuk teman-teman di rumah barangkali ya. Pede dan terus berlatih lah untuk menghadapi lomba. Oke, terima kasih. Obrolan kali ini kita akhiri. Sampai jumpa di Harlah dan perlombaan di tanggal 20 ya. 23 untuk paduan suara secara 23 Februari di 2023 Passion Show. Passion Show tanggal 23 sama. Oke, Nantikan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.